3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan hukum. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Erika Febianti dengan NPM 2004-2010-228. Perkenalkan, nama saya Rona Octavia, NPM 2004-2010-202. Perkenalkan, nama saya Udaru Teja dengan NPM 2004-2010-1016. Perkenalkan, nama saya Reksi Danizia dengan NPM 2004-2010-241. Perkenalkan, nama saya Reksa Danizia Ramadan dengan NPM 2004-2010-250. Hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan. Yang pelaksanaannya, peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan perpresif. Lingkungan hukum merupakan latar belakang hukum dan peraturan di mana perusahaan-perusahaan menjalankan operasinya, termasuk masalah etika yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan bisnis. Lingkungan hukum dan politik mencerminkan hubungan antara bisnis dengan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Stabilitas politik merupakan sebuah pertimbangan penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan internasional. Komponen politik atau hukum adalah UU, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur pelaku usaha. Undang-undang dan peraturan dalam bisnis disusun dengan memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktisi bisnis yang tidak sehat. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tak terkendali. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan hukum merupakan komponen lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara, seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Lingkungan hukum berdampak pada semua perilaku bisnis dan dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Undang-undang ketenagakerjaan, aturan peraturan, dan undang-undang tentang ketenagakerjaan orang. Undang-undang lingkungan, undang-undang peraturan dan regulasi mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Undang-undang konsumen, bisnis menjual kepada konsumen dan penting bahwa konsumen memiliki perlindungan untuk memastikan mereka tidak disesatkan atau diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan. Hukum persaingan. Persaingan adalah cara yang sehat untuk memastikan harga tetap rendah dan bahwa bisnis berinovasi. Tanpa persaingan, perusahaan mungkin berada dalam posisi untuk mengeksploitasi konsumen, dan oleh karena itu pemerintah membuat UU untuk memastikan bahwa persaingan itu adil dan untuk mencegah perkembangan monopoli. Undang-undang informasi dan pelaporan. Pemerintah membuat UU untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya dari bisnis. Undang-undang sosial. Pemerintah berupaya mempromosikan konsumsi barang atau layanan yang meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, dan mencegah konsumsi barang-barang yang tidak layak seperti tembakau dan bensin. Barang demerit menghasilkan biaya sosial yang lebih tinggi. Eksistensi hukum lingkungan dalam membangun lingkungan sehat di Indonesia. Lingkungan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Pada pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus peraturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: 1. Perundang-undangan, 2. Penentuan standar, 3. Pemberian izin, 4. Penerapan, dan 5. Penegakan hukum. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain, yaitu yang pertama, hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas atau kenyamanan bertempat tinggal. Yang kedua ada hak atas pangan, terutama berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini. Yang ketiga ada hak atas pendidikan. Yang keempat, hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat. Yang kelima, hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap wabah penyakit. Dan hak atas air pemenuhan, hak ini bertujuan untuk merealisasikan sejumlah hak-hak lainnya, termasuk hak atas lingkungan. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban hukum dan menciptakan lingkungan sehat di Indonesia, maka harus berdasarkan yang pertama, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, yang kedua, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat, mengelola lingkungan hidup secara terpadu. Yang kelima, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.